Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera dan berbudaya. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG PAI. Perkenalkan, nama saya Alimuddin Aziz, SPDI, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan Batch 3 tahun 2025 dari LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 42500111086. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah saya, SMP IT Auladi, sebagai bukti nyata pelaksanaan pembelajaran di kelas dengan materi menghindari gibah dan melaksanakan tabayun. Demikian perkenalan saya. Syukron, terima kasih untuk semuanya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak sekalian, apa kabarnya? Sehat? Baik, sehat ya. Adan sehat? Oke, baik. Kita mulai dulu untuk pelajaran kita, tapi sebelumnya kita berdoa ya. Silakan siapa yang mau pimpin? Sahin, tolong pimpin. Ya. Wabi Muhammadin Nabiyya wa Rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahman minas solihin. 1. Bertakwa. 2. Berakhlak mulia. 3. Berintelektual tinggi. 5. Berdaya juang tinggi. 6. Bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apa pelajaran kita siang ini? Islamik atau pendidikan agama Islam. Ya, hari apa sekarang? Hari Selasa, tanggal 7 Oktober. Ada yang ulang tahun? Oh, nggak ada ya. Baik, Bapak ulangi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak sekalian, sebelum kita nanti beralih ke pembelajaran yang lainnya, kita ada baiknya membaca surat Al-Ahzab, ya. Karena ini berkaitan dengan materi yang akan nanti kita pelajari. Oke ya. Kita dari ta'awudz bismillah dan kemudian kita baca surat Al-Ahzab. Paham tuh? Oke, yuk kita baca dari ta'awudz ya. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Shadaqallahul azim. Baik. Sebelum itu Bapak akan absensi dulu ya. Yang siapa tidak masuk hari ini, yang Bapak sebutkan, tolong nanti bilang hadir, ya. Oke. Ahdan hadir? Hadir. Ahdan hadir. Ahdan hadir. Alicia? Hadir. Sofian? Hadir. Habibi? Hadir. Anania? Hadir. Asna? Hadir. Junior? Salsa? Hadir. Karim? Hadir. Jafir? Jafir mana? Jafir ada, hadir. Syafiq? Hadir. Arfa?
Hadir. Danis. Hadir. Kenzo. Hadir. Ruzain. Hadir. Gayina. Hadir. Raska. Hadir. Syahin. Hadir. Sultan Ali. Hadir. Vanessa. Hadir. Husain. Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir dan lengkap. Baik. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum nanti kita masuk ke inti materi, ya, kita ada baiknya sama-sama menyanyikan lagu nasional. Kenapa? Karena ini menumbuhkan jiwa-jiwa patriotisme kita, jiwa-jiwa nasionalisme kita. Oke, Bapak coba tampilkan dulu. Baik, sebelumnya kita berdiri semuanya. Ya. Diri semuanya, kita sama-sama nyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hafal semuanya ya. Nanti ikutin lirik dan lagunya. Oke, sudah siap semuanya? Baik. Yuk. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Ya, baik. Silakan duduk kembali. Ya, terima kasih buat semuanya. Baik, oke. Dan semangat ya pagi ini. Nah, kita sama-sama coba tepuk ya. Kita coba sama-sama tepuk semangat. Oke ya. Gimana tepuk semangat? Apa semua ya? Apa? Kita coba dulu ya. Baik, tepuk semangat. Semangat. Oke, sekali lagi. Tangannya ke atas dulu ya. Baik, tepuk semangat. Semangat. Oke, keren semuanya ya. Baik, anak sekalian. Baik. Nah, sebelum beralih atau kita masuk ke dalam materi kita, ya, sebelum kita masuk ke materi kita, Bapak mau tanya dulu, ya. Materi yang sebelumnya udah kita pelajarin, kita review kembali, ya. Kita review kembali. Coba dari kalian, ya. Kita kan materi sebelumnya mempelajari tentang malaikat-malaikat Allah, ya. Malaikat-malaikat Allah. Nah, coba siapa yang bisa menyebutkan 1 dari 10 malaikat yang kita pelajari atau yang kita hafalkan sebelumnya? Malaikat apa saja? Malaikat apa saja? Coba 1, malaikat apa saja? Jibril, Sain, pintar. Ada lagi? Mikail, cakep. Israfil, coba. Israel, baik, ya. Munkar, baik, cukup. Coba, Ali. Nakir jangan bawa dong. Oke, baik. Nah, tugas malaikat Mikail apa? Ada yang tahu tugas malaikat Mikail? Memberi rizki, pintar ya. Kalau malaikat Israel mencabut nyawa. Oke, mencabut nyawa itu tugasnya malaikat Israel. Bapak kira sudah hafal dan sudah paham semua ya, karena juga materi-materi sudah banyak kita pelajari juga, bahkan di SD kalian juga sudah pelajari ya. Hanya kita menguatkan kembali materi yang sebelumnya. Baik, nah
akan kita masuk ke dalam materi yang akan kita pelajari saat ini. Nah, ini ada pertanyaan pemantik dulu nih buat kalian ya. Nah, ada dua orang nih saling berbicara ya. Terus menjelekkan satu orang lagi yang lainnya yang tidak ada di situ ya. Nah, berarti dia menjelekkan orang lain. Nah, sikap atau hal ini apa yang kalian tahu? Dinamakan apa? Gibah, pinter, gibah ya. Gibah itu bahasa lainnya apa sih? Hah? Gosip, pinter ya, gosip atau menggunjing ya. Nah, itu yang akan nanti kita pelajari di materi kita kali ini ya. Nah, materi pelajaran kita yaitu adalah gibah dan tabayun. Ya, gibah dan tabayun. Nah, ini ya. Masuk ke bab 8 yaitu menghindari gibah dan tabayun. Jadi materi bab 8 ini agar kita tahu apa itu gibah ya dan kenapa harus ada tabayun. Baik ya. Nah, tujuan kita kenapa harus belajar ini ya. Nah, ini Bapak bacakan ya. Ini soal panduan yang akan kita pelajari dan juga ada di buku kalian. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Satu adalah agar kita tahu ya dan bagaimana menghindari gibah dan menumbuhkan sikap tabayun dengan benar ya. Jadi pertama itu bagaimana kita menghindari gibah dan menumbuhkan sikap tabayun dengan benar. Yang kedua itu menelaah perbedaan antara konten gibah ya atau menggunjing dengan kritik dan review produk di media sosial gitu ya. Kan ada yang review produk ya biasanya di media sosial gitu ya. Oh, produk ini ABC nah gitu. Nah, yang ketiga melalui pembelajaran ini kita dapat menyusun review konten media sosial dengan benar. Nah, ini tujuan yang akan kita pelajari di materi pada bab kali ini. Baik, anak-anak sekalian. Ya, ini sudah dudukan kelompoknya ya berarti ya. Oke, Bapak. Berarti ini ada kita pecah sekelompok ya. Maksudnya yang kita kelompok satu berarti yang perempuan ya. Kelompok satu perempuan. Kelompok duanya kelompoknya Sahin. Kelompok tiganya kelompok Syafiq. Kelompok empatnya kelompok Raska. Ya, berarti ada empat kelompok ya. Ada 4 kelompok ya. Baik, anak-anakku sekalian. Sekarang coba ya. Sekarang buka laptopnya semuanya ya. Buka laptopnya semuanya. Nah, kita ada media pembelajaran kita atau platform media sosial pelajaran kita adalah dari Google Classroom. Nah, sekarang buka Google Classroom kalian, pelajaran Islamik atau PAI. Buka bukunya ya, buka buku Islamik atau Pendidikan Agama Islam halaman 174. Oke, masing-masing dibuka bukunya, e-book PDF-nya itu halaman 174. Ya, halaman 174. Bab 8 terkait dengan gibah dan tabayun. Ya. Nah, kalau ada yang terkendala nanti bisa dengan temannya ya. Nah, silakan dibuka. 174. 174. Ratus tujuh puluh empat. Nah, ini ya. Sudah ketemu? Sudah ketemu belum? Sudah? Sudah dapat? Oke. Sudah dibuka? Ya. Oke, internetnya silakan pakai yang ada. Atau nanti boleh bergabung sama temennya. Ya. PDF-nya, buku PDF-nya. Buka buku PDF-nya, buka buku PDF-nya. PDF-nya dibuka bukunya. Ya, bukunya. Kalau yang pernah download, silakan dibuka. Halaman 174. Atau boleh lihat ke sini, ya. Nah, ini.
Baik. Kalau sudah dibuka, baik. Perhatikan sini semuanya. Perhatikan sini semuanya. Baik. Ditinggal dulu laptopnya, di stop dulu laptopnya. Sekarang perhatikan ke depan sebentar ya. Baik. Nah, di bab 8 ini ya, ini ada infografis ya, atau ada gambaran cakupan apa yang kita pelajari ataupun materi terkait apa sih? Yaitu menghindari gibah dan menegakkan tabayun. Kenapa ini penting? Ya, karena memang Islam sendiri mengajarkan bagaimana kita untuk tabayun kalaupun nanti ada hal-hal yang memang negatif terkait dengan gibah ataupun fitnah, hoax dan lain sebagainya, gitu ya. Dan ini memang dengan adanya tabayun itu menjelaskan bahwasanya pentingnya kita mengklarifikasi atau memilah-milih mana yang memang itu benar untuk kita dapatkan informasinya. Di sini paham ya? Nah, ini gambarannya. Baik. Nah, oke. Sebelumnya, Bapak minta satu orang buat baca pantun dulu nih. Nah, pantun ini nih. Kelihatan nggak? Coba, Ali. Baca Ali, kelihatan kali? Nggak kelihatan? Kelihatan, oke. Coba baca yang ini, Ali. Nah, kali kalau Ali ini bilang kamu cakep gitu ya, oke. Jalan-jalan dengan kawan. Cakep. Cakep. Oke, keren. Satu lagi yang bawahnya. Coba yang perempuan. Vanessa. Coba Vanessa yang bawahnya. Oke, cakep. Cakep. Oke, tepuk tangan buat semuanya dong. Keren ya. Nah, ini terkait dengan gibah ini anak-anakku ya. Ini penting sekali kita pelajari untuk saat ini ya. Nanti kita akan tahu kenapa harus kita pelajari di bab 8 ini gitu ya. Nah, Bapak ada video nih ya. Bapak ada video, kita coba lihat videonya dulu ya. Gak apa-apa ya, kita lihat dulu aja ya. Habis belanja, Bu. Wah, belanjanya banyak banget. Hebat ya, masih muda, udah bisa beli ini itu. Bahagiain diri sendiri, Bu. Hahaha. Oh, iya. Ya udah, Bu. Saya lanjut lagi ya. Masih muda, cantik, belanjaannya banyak. Gak mungkin kalau kerja biasa. Buat di mana ya? Kok belum lewat? Iya ya, biasanya jam segini udah keliling. Lama banget ya. Gak sabar mau denger berita ya, Bu. Bu Wati kan beritanya update. Jangan sampai ketinggalan berita dong, Bu. Sayur. Nah, itu Bu Wati. Bu Wati sayur. Iya, Bu. Ayo dipilih-pilih, Bu. Sayurannya seger-seger nih. Selain sayuran yang segar, ada yang nunggu berita segar juga nih, Bu. Saya senang belajar sama Bu Wati. Selain dapat sayuran, dapat gosip juga. Bisa aja nih, ibu-ibu. Oh iya, Bu. Tadi saya lihat si Dinda, belanjaannya banyak banget. Emangnya kalau belanjaannya dia banyak, kenapa, Bu? Curiga gak sih, Bu? Dia kan masih muda, cantik. Jangan sekarang udah kerja, bisa buat makan sama bayar cicilan aja bersyukur. Ini kok bisa belanja sebanyak itu? Mungkin habis dapat arisan, Bu. Apa dari om-om? Hah? Maksudnya jadi simpenan om-om gitu?
Bisa jadi. Coba lihat deh tuh, dandanannya aja mewah terus. Kalau emang cuma kerja biasa, masa sih gaya hidupnya mewah banget? Nah, bisa jadi tuh, Bu. Tapi kan kita sendiri belum tahu, Bu, apa kerjaan dia. Kayaknya sih bener deh, gak salah lagi. Atau enggak nih ya, Bu, dia kerja biasa, tapi sampingannya jadi simpenan om-om. Biar orang lain tuh gak ada yang curiga sama dia. Wah iya, bener banget. Buat nutupin aibnya ya. Kalau emang benar begitu, sayang banget ya. Masih muda, udah kerja yang gak bener. Zaman sekarang kan apa-apa susah, Bu. Jadi bisa aja melakukan apapun demi mendapatkan uang yang banyak. Harus hati-hati ngejagain anak perempuan kita, Bu. Iya ya, Bu. Akhirnya sampai rumah juga. Habis, bis. Ibu sudah pulang. Udah dong, Pak. Gerobaknya sampai kosong. Sayuran ibu banyak yang beli tadi. Syukur aku. Bapak mau kemana? Bapak mau ke kebun, Bu. Ibu panggil Bapak yuk ke kebun. Enggak, Pak. Ibu capek. Ibu capek. Atau mau pergi ngelupi sama tetangga. Ibu kan udah capek jualan, Pak. Masa ibu disuruh kerja lagi bantuin Bapak? Enggak ah. Jangan bergosip terus ya, Bu. Gak baik. Emangnya kenapa sih, Pak? Namanya juga ibu-ibu. Dosa itu, Bu. Ibu tuh kalau nggak ngegosip, badan ibu meriang, Pak. Astagfirullahaladzim. Kapan ya Udin jadi orang kaya di kampung ini? Biar bisa bagi-bagi bansos gitu. Gak harus ngumpulin bansos dari pemerintah. Kasihan warga butuh asupan kan. Bang Udin kok ngomong sendirian. Hehehe, lagi ngehayal aja kok. Awas jangan tinggi-tinggi bang, nanti jatuh. Kalau jatuhnya di pangkuan janda sih nggak apa-apa kok. Hai, waduh, emangnya Bang Udin lagi ngehayal apa sih? Lagi ngebayangin kapan Udin jadi orang kaya kok. Gak mungkin sih kalau itu Bang. Ya namanya juga ngehayal kok. Lagian kalau jadi orang kaya beneran, Bang Udin mau ngapain sih? Kalau udah jadi orang kaya, Udin mau jadi orang yang paling dermawan. Mau bagi-bagi bansos buat warga kampung Kintir. Oh iya bang, kok Pak RT sekarang nggak ada bagi-bagi bansos lagi? Nggak tahu kok, biayanya dikorupsi kali. Hah, serius bang? Kok serius aja, mana Udin tahu kok. Bisa aja dari pemerintah sananya yang belum turun. Ah, nggak mungkin belum turun sih bang. Udin nggak tahu menahu kok kalau soal bansos. Mbak tanya sendiri aja lah sama Pak Rete. Kalau perlu langsung ke Pak Lurahnya aja. Ih, males banget. Nanti dikiranya saya yang berharap banget dikasih bansos. Daripada seujung kan, nanti jatuhnya fitnah kok. Oke, baik. Nah, dari cuplikan tadi yang video tadi, kira-kira ada sedikit yang bisa kalian ambil nggak? Apa gitu? Coba ada yang bisa kasih kesimpulan atau cuplikan sedikit tadi, gimana tuh menurut kalian? Gimana? Sahin gimana? Hah? Ya, ini cuplikan sedikit yang tadi kita lihat nih. Ah, coba sedikit dulu nih. Ali, kembali. Ya. Jangan cepat menyimpulkan, kita nggak tahu faktanya. Ya, oke. Nah,
eh tadi gambaran itu pernah kalian juga lihat di mungkin di rumah kalian, ya, atau mungkin di sekitar kalian, ya. Wah, mungkin ada ibu-ibu dekat rumah kalian yang kadang sama mungkin posisinya beli sayur juga ya. Pada ngomongin apa gitu kan? Ya, betul nggak? Ada gitu ya. Nah, itulah pentingnya untuk menjaga sikap. Baik. Nah, video kedua. Kawan-kawan, cepat download aplikasi Omar dan Hana. Pada sambil bermain. Saya dapat download aplikasi Omar dan Hana di Google Play dan Apple App Store sekarang. Umar dan Hana. Waalaikumsalam. Kenapa nih? Ada penyakit berjangkit. Bahaya. Baru dapat berita. Perlu berjaga-jaga. Baru dapat berita. Kita dalam bahaya. Bertengok ni. Ada kawan bertani. Bila dapat berita. Kena bertindak segera. Jadi, tabayun itu apa? Bila terima berita, kena periksa betul atau tidak. Itulah tabayun. Bila dapat berita, pastikannya benar. Bila dapat berita, jangan terus sebar. Tengoklah. Mana tahu? Ini kawan beritahu. Bila dapat berita, jangan terus percaya. Tabayun, kena periksa dulu. Betul atau tidak, jangan simak apa yang tidak tahu. Buktikan dulu. Oke, baik. Nah, tadi video pertama sama video kedua beda nggak? Beda. Yang pertama terkait apa tadi? Gibah, ya. Gibah itu yang kalian tadi pahami bersama itu adalah menggunjing atau membicarakan orang lain, ya. Kemudian video kedua tadi apa? Tabayun, betul. Nah, oke. Nah, baik. Bapak akan sedikit menambahkan dan menjelaskan terkait dengan materi yang kita pelajari hari ini, ya, bab 8 yaitu gibah dan juga tabayun. Nah, tadi sedikit cuplikan sudah kalian lihat ya, secara infografis dan juga tadi video cuplikan sedikit terkait dengan apa yang
yang cakupannya itu berkenaan dengan materi kita saat ini, ya. Nah, ghibah dalam bahasa Indonesia atau kamus besar bahasa Indonesia adalah menggunjing atau membicarakan keburukan orang lain, ya. Menggunjing atau membicarakan keburukan orang lain. Nah, gitu ya. Menurut istilah berarti ghibah adalah menyebutkan keburukan orang lain di saat orang tersebut tidak ada di situ, ya. Nah, menggunjing ketika orang lain tidak ada di situ atau yang kita gunjingkan orangnya tidak ada di tempat, ya. Baik. Nah, kemudian kenapa ghibah itu dilarang, ya? Kenapa ghibah itu nggak boleh, ya? Ternyata Allah menurunkan, ya, dalilnya sendiri terkait dengan ghibah. Dan tadi di awal sebelum kita mulai inti pembelajaran pembukaan awal itu Bapak dan kita semua kita menghafal atau meroja surat Al-Lahab. Nah, Al-Lahab itu juga kalau tahu ceritanya itu adalah tentang apa? Menggibah atau menggunjing atau mencela. Bahkan ketika itu yang dicela ataupun digunjing adalah Rasulullah, ya. Nah, dalam Al-Qur'an yang terkait dengan gibah ini Al-Hujurat ayat berapa? 12. Nanti kalau ada pertanyaan di uji kompetensi atau evaluasi, berarti surat yang memang atau dalil terkait dengan larangan gibah adalah surat Al-Hujurat ayat 12. Nah, bacanya apa? Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka atau suzon, ya. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian orang lain atau gibah bahasanya di situ, ya. Apakah ada di antara kamu yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati, gitu ya? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kamu pada Allah, sungguhnya Allah Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Jadi gambaran orang yang gibah itu adalah sama seperti dia memakan daging saudaranya yang lain, gitu ya. Artinya berarti Allah menekankan di situ bahwa gibah itu benar-benar nggak boleh, ya. Karena akan berdampak kepada yang lain. Bahkan di saat ini kan era-era sekarang ini udah era digital, ya. Gibah segala macam itu sudah dibuat konten segala macam. Nah, ini perlu juga edukasi buat kalian agar ketika kalian memakai media sosial atau akun-akun media sosial, maka juga harus di situ ada batasan-batasannya. Jadi nggak ujuk-ujuk tiba-tiba langsung menggunjing atau mencela aib orang, ya, lewat TikTok, lewat Instagram segala macam. Itu nggak boleh, ya. Nah, ini larangan atau dalilnya. Nah, kenapa ada gibah ini? Ya, penyebabnya apa sih? Nah, penyebabnya ada, ya. Itu pelampiasan emosi, marah, merasa iri, dendam, sakit hati sama orang lain. Nah, ini timbulnya dari kayak gini, ya. Suka membanggakan diri sendiri, merasa kalau saya lebih baik daripada dia, gitu kan. Wah, tetangga itu mau ngapain punya mobil gini? Nah, saya lebih baik, saya punya mobil Fortuner atau Pajero, gitu kan. Nah, gitu ya. Jadi terus kemudian banyaknya waktu luang yang terbuang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat seperti membicarakan orang lain. Jadi ketika mungkin di rumah atau di mana, ya, kenapa ada timbul gibah ini? Karena memang ada sela di situ yang mungkin itu setan iblis masuk, ya, agar kita ayo kita bicarakan dia, kita gibahin dia. Nah, itu akan ada seperti itu. Makanya itulah kita harus menjaga waktu-waktu kita sebaik mungkin untuk bisa membicarakan atau ngobrol atau melakukan hal-hal yang memang lebih positif. Ya. Dampak negatifnya gibah apa? Nah, ada dampak negatifnya, ya. Pertama, merusak nama baik diri sendiri. Nah, kalau kamu gibahin orang lain, otomatis citra kamu akan runtuh, ya. Berarti dia suka, udah kategorinya mengunci di dia itu, wah, dia suka menggibah nih. Dia sudah mencela orang lain. Itu akan melekat di dia, gitu ya. Dan menimbulkan keresahan permusuhan yang tadinya baik-baik aja sama teman, tiba-tiba ada dia muncul atau misalkan dia berbicara hal kayak gitu, nah itu akan menjadi konflik, ya, itu akan menjadi memperkeruh suasana, ya, yang tadinya damai terus tiba-tiba ada masuk informasi yang nggak jelas dan mungkin bisa jadi nggak bener, gitu ya, dan itu menjadi hal-hal yang memang merusak pertemanan kalian, ya. Hati tertutup memicu perselisihan, menimbulkan prasangka buruk, memutus tali silaturahim yang tadinya baik-baik aja tiba-tiba ada perpecahan, akhirnya putus atau bahkan mungkin nggak ketemu lagi, gitu ya, karena saking bencinya atau apa. Nah, itu yang terjadi, ya, merusak tatanan masyarakat itu, ya. Terus makanya tadi ada terkait dengan tabayun, ya, dan kita harus bisa membedakan antara gibah, kritik, dan review produk, ya. Gibah itu berarti membicarakan orang lain, ya. Kritik itu berarti kan membicarakan kekurangan yang ada
pada sesuatu. Betul nggak? Nah, itu bukan gibah tuh kalau gitu, kritik tuh. Berarti membangun sifatnya gitu kan. Ini kayaknya kurang ini deh. Kalau ini lebih baik, kayaknya lebih ada kayak gini gini. Nah, itu berarti membangun untuk agar produk yang ada atau yang kita lihat itu baik, gitu ya. Itu kritik. Ada review produk yang menjelaskan tentang kualitas produk, harus sesuai dengan fakta, gitu kan. Jangan memelintir bahwa saya produknya ini yang seharusnya baik, tapi dipelintir jadi nggak baik. Nah, itu ada review kayak gitu juga di media sosial atau yang pernah mungkin membuat review produk gitu kan. Nah, dari tiga hal ini tentunya adalah yang paling penting adalah tabayun. Jadi ini paling penting tabayun, ya. Tabayun berarti mencari kejelasan yang benar dulu. Ya, kenapa? Bahkan Allah sudah menyatakan dalam dalilnya Al-Hujurat ayat 6. Kalau tadi Al-Hujurat ayat berapa? Tadi sebelumnya Al-Hujurat ayat berapa? 12. Sekarang Al-Hujurat ayat 6. Hai orang beriman, jika seorang yang fasik datang padamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Agar apa? Kamu tidak mencelakakan suatu kaum atau kelompok ya karena kebodohan, kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan kamu itu. Ya, ini Allah sudah kasih dalilnya nih, ya. Berarti untuk ibadah segala macam dan bahkan tabayun pun sudah ada dalilnya ya agar kita lebih teliti dalam suatu hal yang memang informasi kita dapat. Baik, anak-anakku sekalian, sekarang silakan buka laptopnya. Buka laptopnya, GCR-nya dibuka. GCR dibuka. Baik, Bapak sudah kasih di GCR atau Google Classroom kalian, ya. Nah, ini Bapak tugaskan untuk LKPD-nya. LKPD kita tidak baik kertas ya. Untuk kali ini kita melalui media platform Google Classroom seperti yang kita pelajari atau kita laksanakan sebelumnya. Silakan nanti ini dibuka LKPD-nya ya. LKPD-nya dibuka. Ini adalah kegiatan diskusi kelompok ya. Kegiatan diskusi kelompok. Nah, kalian bisa lihat nanti di sini ya. Nah, ini kelompoknya tadi 1, 2, 3, 4 ya. Silakan buka LKPD-nya ada di Google Classroom. Pertama dibuka, kemudian nanti masing-masing kelompok itu berdiskusi ya. Ada 2 pertanyaan atau yang memang terkait dengan gibah ataupun yang tadi materi kita sedikit pelajari di awal, gitu ya. Nanti tolong diisi nama kelompoknya tadi apa, terus siswanya siapa aja, terus kemudian kamu jawab sesuai dengan instruksi yang ada di sini, ya. Nah, ini cari datanya, ya, informasi dari berbagai sumber mengenai perbedaan gibah dan kritik. Nah, kamu cari datanya, copy paste situ sedikit, terus kasih linknya di bawahnya, ya. Apa ulangi, ya. Ini tugas kelompok, nanti kelompok masing-masing mencari, ya, dibuka LKPD-nya, dikerjakan boleh di PPT atau di Canva, ya. Nah, itu cari pertama adalah data informasi sumber mengenai perbedaan gibah dan kritik. Gibah sama kritik itu apa, ya. Kasih linknya di bawahnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cari berita tentang isu keagamaan atau sosial apapun yang ada di media sosial atau di internet, ya. Dan kamu kasih URL ataupun linknya, sumbernya, ya. Apakah isu itu benar apa enggak? Nah, jadi yang kedua itu kamu cari link beritanya terkait berita apa, misalkan berita ini, terus kamu cari beritanya benar apa enggak, ya. Kamu kasih linknya di tugas yang kedua. Paham ya? Link ini yang di internet ya. Kamu copy linknya, terus masukin ke bawah itu. Paham ya? Bapak ulang lagi. Yang pertama tadi isi datanya, kelompoknya namanya siapa. Kemudian yang tugas LKPD pertama itu cari berita sumbernya terkait dengan perbedaan gibah dan kritik. Ya, kamu masukkan di situ perbedaannya gimana. Terus kemudian linknya kamu masukkan di situ. Yang kedua, tugas kedua berarti ini berita yang ada di media sosial. Apakah berita itu benar apa enggak? Nah, nanti kamu kasih linknya di situ di bawah, ya. Kamu copy URL atasnya, yang search itu kamu paste. Nah, setelah itu nanti kita akan ada diskusi kelompok, dan kemudian nanti ada presentasi kelompok. Ya, paham ya? Terima kasih waktu 10 menit dari sekarang. Ya, silakan dikerjakan. Ya. Tapi pakai yang oppo. Kerjain kelompok ya. Oh ya,
dijawab atau kita bikin Di situ pakai ini, pakai template ini. Oke, internetnya boleh pakai e-learning, boleh pakai yang Bapak, ya. Iya, satu laptop aja, kerjain bareng-bareng. Nanti presentasinya di satu laptop, ya. Ada bagian yang nyari boleh, atau bagian apa, silakan, ya. Oke, ayo kerjakan. Ayo. Buka. Bisa nggak? Yuk, siapa yang mau ngerjakan ini? Dibuka. Ayo. Ah, ya silakan. Atau kamu searching di atas itu kan boleh, searching Google. Ayo, dikerjakan. Cari. Iya, copy ini. Kamu copy materinya. Sama. Nanti copy beritanya apa, berapa paragraf, nanti bawahnya kasih linknya yang beritanya. Di bawahnya kasih ini cuplikannya, kata-katanya apa gitu. Diperkecil aja nggak apa kata-katanya. Nanti yang sudah kirim ke GCR yang tadi ya, LKPD GCR-nya di sini. Kirim ya. Link Canva-nya atau PDF-nya boleh. Nanti bukanya lewat laptop Bapak aja nanti. Mana?
Beritanya apa dimasukkan. Ini kan buat presentasi tuh. Nah, yang data informasi yang mm-mm. dibawa berarti kayak gini. Ya, linknya mana tadi? Ada linknya. Ya. Kanvanya dia Hmm? yang lain kan yang ngirimin kanvanya dia berarti yang lain tinggal submitin aja kan. Berarti nanti tugas yang lainnya adalah presentasi. Bagi tugas aja. Ada yang ngerjain, ada nanti presentasi. Kalau semuanya ada Diwakilin aja. Nanti ada yang ngerjain, ada yang presentasi bagi tugas. Oke. Ya. Cukup jelas ya. Tadi kan di GCR itu ada Canva linknya, template-nya. Kamu bisa langsung lewat Canva-nya atau PPT-nya tadi ada Bapak upload. Nah, ini ada 2 tugas kan? Yang pertama tadi perbedaan gibah dan kritik. Yang kedua, kamu cari beritanya nih, isu-isu yang ada. Nah, terus isunya itu bener nggak? Nah, kamu cari sumber yang ada isunya bener itu, terus linknya kamu taruh di bawahnya. Ya. Nah, sini kamu jawab dulu nih, apa isu apa, berita apa di sini, gitu ya. Kamu jawab, baru nanti bawahnya ada link sumbernya dari mana ini, gitu ya. Gitu. Nanti yang sudah baru di GCR dikirim ke GCR yang tadi tuh, ya. Yuk, dicari ya. Bapak pengen tahu nih, kelompok mana yang bagus nih? Yang bagus jawabannya. Apa aja, bebas. Apa aja. Apa aja, keagamaan, sosial. Ya, silakan. Apa aja. Boleh, boleh. Pilih. Nah, apa aja. Ya. Ayo, waktunya sebentar lagi. Ya, nggak usah lama-lama. Iya, nanti masukkan linknya. Nanti ada deskripsinya. Kamu ketik di itu, di Canva tadi itu, atau PPT tadi. Beritanya tentang apa? Kamu nanti jelasin di depan. Ya udah. Nanti.
Ayo, 5 menit lagi. Yuk. Ya, ini simpel-simpel saja. Udah, guys. Udah. Yuk, dibantu. Yang lainnya. Enggak. Berita di website atau apa berita. Ayo, sebentar lagi waktunya sudah habis. Satu menit lagi. Beritanya apa aja? Pilih satu berita. Ya, dan kebenarannya benar apa enggak berita itu. Oke, langsung masukkan ke template-nya, ke Canva-nya atau ke PPT-nya tadi. Dah? Oke, siapa yang sudah siap? Ya, kelompoknya Sapik sudah? Dikirim dulu ke GCR, nanti Bapak buka linknya di sini. Bebo, boleh, boleh. PDF boleh atau linknya boleh. Sudah dikirim? Hah? Ini aja, linknya aja mana? Bagikan. Coba bagikan. Unduh emang nggak bisa? Diunduh. Ini PDF. Oh iya, iya, iya. Bagikan aja, bagikan. Kayak gini kamu kan? Iya kayak gitu. Nah. Terus salin link tautan, salin tautan, diizinkan akses lihat. Oke. Udah. Nah, linknya masukin ke link. Oke, link. Masukin linknya, paste. Add link. Oke. Halo, bentar, lagi loading.
Ya, baik. Kelompok Ali, Syahin Syafiq, boleh maju ke depan. Sini berdiri sebelah sini. Ya, maju ke depan, ayo. 5 orang berdiri di sebelah sini. Yang lainnya sambil nunggu giliran diselesaikan dulu. Yang masih ada sedikit ininya, yang belum. Ya, coba maju ke depan sebelah sini. Ayo, segera. Ya. Baik, buat barisan. Oke, biar kelihatan. Baik. Tadi kirimnya ke sini kan ya? Iya. Belum ada ya? Atau coba oh ini ya. Ada Junior Habibi. Oh ini Syafiq nih. Oke. Baik, nanti yang lainnya tolong dengarkan sejenak ya. Baik, ya silakan dimulai. Ya, assalamualaikum. Iya, nggak apa. Kelompok 3. Iya. Perhatikan semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pakai gini? Deketin gini ya gitu. Oke, sip. Yang Yuk. pertama, niat. Gibah cenderung dilakukan dengan niat negatif, seperti untuk menjatuhkan atau merusak reputasi. Sementara kritik untuk memberikan evaluasi atau masukan yang positif sehingga bisa membantu orang yang dikritik untuk memperbaiki dirinya. Nomor 2 adalah penyampaian. Gibah menyebutkan aib kekurangan seseorang yang tidak ditunjukkan kepada yang bersangkutan atau pihak ketiga. Dalam hal ini, yang bersangkutan mendengarnya tidak akan suka. Sedangkan kritik ditunjukkan langsung kepada orangnya, bisa secara lisan atau lewat media lain seperti buku, majalah, atau koran. Kritik bisa disebut bentuk lain dari nasihat karena bertujuan mengevaluasi atau memberi masukan yang membangun. 3. Cara penyampaian. Gibah tidak dibicarakan langsung dan tanpa sepengetahuan ke orang yang bersangkutan. Kritik ditunjukkan kepada orangnya langsung sehingga yang dikritik bisa tahu kesalahannya dengan menyadarinya, diharapkan ia memperbaiki kesalahannya. Sumber https://www.detikcom/hikmah. Oke, yang kedua ini saja deh. Cara Ya. satu, berita tentang isu keagamaan atau sosial pada media sosial lengkap dengan alamat URL-nya atau sumbernya. Lakukan penelaahan dan secara mendalam untuk membedakan apakah isu tersebut benar atau tidak. Tuliskan alasannya. Jawabannya, salah satu masalah sosial yang paling umum dalam pendidikan sepanjang masa adalah kecurangan akademik di kalangan siswa dari segala usia. Kecurangan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari plagiarisme hingga menyalin pekerjaan rumah hingga membagikan jawaban ujian. Munculnya teknologi dan internet, terutama ChatGPT dan chatbot lainnya, telah membuat kecurangan menjadi lebih mudah.
dengan siswa dapat mengakses banyak informasi dan sumber daya di ujung jari mereka. Hal ini menimbulkan kekhawatiran yang semakin besar tentang integritas sistem pendidikan dan kemampuan siswa untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang mereka butuhkan untuk berhasil. Sumber Ya, ini sumber linknya ya. Oke. ahslide.com. Ya, baik. Oke. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dong buat kelompok 3. Silakan boleh duduk. Ya, silakan boleh duduk. Ya, terima kasih Kak Syafiq yang lainnya. Kelompok yang sudah siap, kelompok siapa? Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2 saya sudah? Kelompok 4. Ya. Gimana? 3 lagi. Kelompok 4 belum, dikit lagi. Kelompok 3? Tadi udah. Kelompok 2? Oke. Ini sudah nih, kelompok siapa nih? Oh, belum. Oke, yuk. Yuk. Tadi dari kelompok 3 berarti isunya tadi terkait dengan apa? Oh ya, curang dalam akademik ya. Berarti isu itu berarti benar ya? Nah, adanya ya. Baik. Siapa lagi kelompok 4? Udah? Kelompok 2? Yuk, kelompok 1 sudah? Yang udah siap boleh kasih linknya atau PDF-nya boleh. Kelompok 2 dikirim linknya. Oke, satu kelompok lagi. Kelompok Sahin ya.
Ya, biar dapat nilai maksimal. Kelompok 3 sudah tadi dapat nilai. Sudah. Oke. Kelompok 4 ya. Oh, ayo. Santai. Oke. Link apa-apa? Kelompok 2. Boleh linknya apa? Kasih link itunya. Apa Canva apa di PPT? Boleh. Ayo satu kelompok lagi. Siapa? Sahin. Oh ini nih. Ya silakan maju ke depan. Kelompoknya Sahin. Ayo maju ke depan. Ya sini silakan. Iya. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 2 hari ini akan mempresentasikan hasil riset kita tentang gibah dan tabayun. Syahid, kemudian. Ya. Silakan. Ya. Cari data atau informasi dari berbagai sumber mengenai perbedaan gibah dengan kritik. Jawaban 1, pengertian. Gibah membicarakan keburukan atau aib orang lain saat orang itu tidak hadir, meski benar adanya. Kritik. Tanggapan atau penilaian terhadap perilaku, pendapat, atau karya dengan tujuan memperbaiki. 2. Tujuan. Gibah. 2. Tujuan gibah biasanya untuk menjatuhkan, menghibur diri, atau sekedar bergosip. Kritik. Bertujuan membangun dan memperbaiki agar terjadi perubahan positif. 3. Cara penyampaian. Gibah dilakukan di belakang orangnya, tanpa sepengetahuan pihak yang dibicarakan. Kritik disampaikan langsung, sopan, dengan alasan yang bukti yang jelas. 4. Dampak gibah menimbulkan dosa, pemusuhan, dan merusak hubungan sosial. Kritik. Jika disampaikan dengan benar, dapat meningkatkan kualitas hubungan dan saling pengertian. Sumber yang kita dapatkan adalah detik.com tentang 5 perbedaan gibah dan kritik dalam pandangan Islam, dan Suara Asia tentang antara gibah dan kritik etika sosial. Ya. Kelihatan nggak? Cari satu berita tentang isu keagamaan atau sosial pada media sosial, lengkap dengan alamat URL-nya atau sumbernya. Lakukan penelaahan secara mendalam untuk membedakan apakah isu tersebut benar atau tidak. Tuliskan alasannya. Berita. Perusakan tempat ibadah di Sukabumi. Ratusan warga melakukan perusakan terhadap sebuah bangunan villa di Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada Jumat 27/6 siang. Kejadian ini viral di media sosial karena diduga sebagai perusakan gereja, namun MUI Kabupaten Sukabumi menegaskan bahwa bangunan tersebut bukan gereja melainkan villa yang digunakan untuk aktivitas ibadah. Oke. Menurut Sekretaris Umum MUI Kabupaten Sukabumi, Haji Ujang Hamdun, masyarakat sebelumnya udah menegur pengelola villa karena pengguna bangunan tersebut untuk kegiatan keagamaan tanpa izin, namun tidak diindahkan
Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah Ya, perhatikan sini. terprovokasi isu yang belum terkonfirmasi dan tetap menjaga kondusivitas serta keharmonisan antarumat beragama. Sementara itu, Kepala Badan Kespangbol Kabupaten Sukabumi, Tri Romando Suwardio, juga menegaskan bahwa bangunan itu bukan gereja, melainkan rumah tinggal. Ia menyebut kasus tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan dan warga bersedia mengganti kerusakan yang terjadi akibat aksi spontan. Tri menambahkan bahwa masyarakat telah sepakat untuk menjaga keamanan dan menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran agar kejadian serupa tidak terulang. Oke. Sumber yang kita dapatkan adalah Okezone dan videonya dari Instagram. Baik. Jadi dalam kasus ini, walaupun dikiranya itu tempat beribadah, dan ternyata itu villa dan yang sedang dipakai sebagai tempat beribadah. Jadi kasus ini benar dan salah juga. Ya, baik, bagus. Cukup? Sekian dari saya, sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 2 dong. Ya, silakan duduk. Ya. Terima kasih kelompok 2. Baik, ya. Karena waktunya sudah mau habis, ya. Jadi Bapak ambil untuk saat ini kelompok 3 dan kelompok 2. Ya, nanti untuk minggu depan itu kelompok 1 dan kelompok 4. Ya, paham ya? Nah, kira-kira sudah selesai belum tadi? Sedikit lagi. Oke, diselesaikan dulu nanti. Untuk pertemuan selanjutnya, next, kita akan simak dan lihat ya untuk presentasi kelompok selanjutnya. Ya, baik. Nah, anak-anak sekalian, dari 2 tadi kelompok yang tadi maju, ya, nah, kita bisa ambil kesimpulan, ya. Dari diskusi kalian tadi, kira-kira yang kalian dapatkan apa tadi? Ya. Hasil diskusi tadi yang kalian dapatkan apa? Secara gambar umumnya apa? Dari tugas LKPD yang pertama, bahwasanya bedakan antara gibah dan kritik. Oke, coba tadi yang kelompok tadi sudah maju, sudah bagus ya. Tadi juga Sain sudah menjelaskan terkait dengan isu kebenarannya di poin keduanya. Nah, berarti beda dengan gibah dan kritik, betul ya? Kalau gibah tadi apa? Membicarakan aib orang lain atau menggunjing. Kalau kritik berarti apa? Memberikan saran atau apa tadi di situ? Membangun, ya, sifatnya membangun, bukan negatif, ya. Berarti lebih kepada positif, ya. Kritik mengkritik, ya. Dalam kritik juga harus ada poin-poin dan juga alur-alur yang memang harus disepakati dan juga harus dilaksanakan, ya. Tidak hanya tiba-tiba kritik bla bla bla, tapi harus tahu apa yang dikritikkan itu benar adanya. Baik, ya. Nah, baik, anak-anak sekalian, tadi sudah laksanakan tugas diskusi bersama, ya. Oke. Ya. Untuk menguatkan kembali, ya, kita refleksi dulu ya. Kita refleksi menguatkan materi hari ini yang telah kita laksanakan bersama. Dan tadi juga sudah sebagian presentasi dan kita simak bersama materi untuk kali ini terkait dengan gibah dan juga tabayun. Nah, untuk memperkuat wawasan dan juga ilmu kalian atau apa yang tadi sudah kita dapatkan, nah, kita coba refleksikan berupa game yang akan Bapak share kali ini, ya. Ada game word wall yang Bapak share. Setelah ini silakan nanti boleh dikerjakan secara individu, ya. Secara individu. Nah, ini boleh dibuka dan dikerjakan secara bersamaan di masing-masing laptop. Ya, kita mulai boleh dari sekarang. Ya. Oh iya.
Nah, nanti kita bisa lihat siapa yang sudah mengumpulkan, mengerjakan gamesnya. Namanya nama kalian ya, jangan diganti nama-nama yang lain ya. Oke. Ini Zen sama Sahin sudah. Oh, Zen sama Sahin udah. Oke. Hmm? Sudah? Oke, baik. Bapak minta satu orang ke depan. Coba yang belum. Fabian, maju ke depan Fabian. Boleh Fabian. Coba Fabian. Fabian sebelah sini, coba Fabian. Sebelah sini. Ya. Coba kita lihat ya. Coba saat di start. Ayo, kerjakan coba. Gimana nih? Ya boleh, silakan. Ya. Biarkan aib seorang dan masih merendahkan harga dirinya. Oke. Gibah, bener ya? Oke, terlambat sahabat jamaah. Perlu mengatakan oke. Apa nih? Ya. Oke. Ya. Oke, ya. Oke, tepuk tangan. Ya, buat Fabian. Yang perempuan satu lagi. Salsa. Salsa sini. Salsa di situ. Salsa di situ ya. Oke, kamu nanti pencet gitu. Ya. Oke. Tunjuk aja nanti tunjuk ya. Oke. Iya. Mm-mm. Lagi? Iya. Oke, tepuk tangan buat Salsa. Baik ya. Apa kira cukup ya? Tadi sudah gamesnya sudah kalian kerjakan ya, sebagai bahan evaluasi dan juga refleksi bersama. Penguatan materi dari apa kita pelajari hari ini. Baik, anak-anakku sekalian, untuk pekan setelah ini ya, untuk pertemuan selanjutnya, coba simak sini semuanya.
Perhatikan dulu. Oke, fokus ke depan ya. Baik. Setelah pertemuan ini dan pertemuan selanjutnya nanti, untuk pertemuan selanjutnya bisa diskusi kelompok yang memang belum maju, nanti kelompoknya akan maju ya, 2 lagi. Kemudian juga untuk kegiatan selanjutnya kita akan membuat produk ya, berupa poster, dan dari apa yang kita pelajari nanti akan kita buat konten ya, buat poster dan sebagainya. Sampai sini ada yang mau tanya? Cukup? Cukup ya. Sampai sini paham ya? Tadi kita pelajari apa ya? Oke, baik. Sesi terakhir ya, sebelum kita berakhir ataupun kita tutup pelajaran kita hari ini, maka tadi terkait dengan apa yang kita pelajari, gibah dan tabayun. Ini menjadi motivasi buat semuanya ya, untuk saling menjaga, sama-sama saling menjaga, sama-sama saling apa yang tidak perlu kita bicarakan, apa yang tidak perlu kita ujarkan ke orang lain yang menjadi aib dan sebagainya, itu tidak perlu ya. Jadi buat motivasi semuanya, lakukan yang terbaik ya, untuk kedepannya hal-hal yang positif lebih kalian lakukan lebih baik lagi ya. Kalau memang sebelumnya kalian belum tahu terkait dengan hal-hal yang tadi, maka nanti untuk kedepannya kalian lebih waspada lagi, lebih menjaga etika dalam berbicara atau menjaga persaudaraan dengan teman-teman yang lainnya ya. Karena kalian sudah tahu tadi materinya terkait gibah dan tabayun, maka segala macam yang kalian laksanakan itu perlu kalian klarifikasi dan koreksi apa yang menjadi sumber-sumber informasi yang kalian dapatkan. Paham itu? Baik, Pak Ibna. Baik, sebelum berakhir kita doa bersama ya, mudah-mudahan untuk kegiatan hari ini mendapatkan keberkahan ilmunya, amin ya, dan juga kita sama-sama mendapatkan pahala tentunya dari apa yang kita niatkan dalam belajar kali ini, dan mudah-mudahan semuanya menjadi orang yang paham ya. Baik, itu saja yang perlu kita akhiri, dan apa yang sudah tadi Bapak sampaikan mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Terima kasih karena sudah sama-sama menyimak dan sama-sama berpartisipasi kali ini. Kita akhiri dengan hamdalah rabbil alamin ya, dengan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron buat semuanya, terima kasih. Dan Bapak mau coba ada dua orang coba ya. Apa itu tabayun? Angkat tangan. Apa itu tabayun? Tabayun apa? Mencari informasi yang benar. Oke, Bapak kasih hadiah dulu. Ya. Oke. Satu lagi nih, terakhir ya. Apa itu kritik? Safik. Ya, bagus. Ya, makasih Safik. Baik, ya. Cukup ya. Tadi sudah bagus semuanya. Terima kasih buat semuanya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.